Keselamatan, kasih karunia jangan kita simpan sendiri. Yuk bagikan, kasih tahu orang lain supaya mereka boleh percaya Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Para rasul ketika memberitakan Injil firman Allah harus mengalami banyak penderitaan. Mungkin karena sebab itulah yang membuat kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya sama Tuhan itu takut jadinya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, memberikan amanat agung untuk beritain Injil. Sama seperti kita menerima keselamatan untuk masuk ke kekekalan, ke dalam kerajaan sorga. Tapi menarik, Kisah Para Rasul 14 di ayat 22 mengatakan begini. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Pertanyaannya sekarang, ada yang mau sengsara? Nggak mungkin ada yang mau. Pertanyaan itu juga berlaku untuk saya sendiri. Masuk kerajaan Allah? Yes. Tapi untuk bagiin, tapi dalam kesengsaraan? Nggak bakal mau. Itulah sebabnya seringkali Injil jadi nggak disebarkan. Oleh sebab itu hari-hari ini kita harus memperdalam hidup kita tentang kebenaran firman Tuhan supaya kita fokus sama kekekalan dan membawa orang-orang kepada Kristus Yesus. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 8-14 di sana mengatakan begini. Dan janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Paulus menekankan hal demikian supaya kita membagikan Injil itu. Mari saya mengajak kita semua sebagai orang percaya, kalau kita sudah terima keselamatan, yuk bagikan Injil itu. Sekalipun kita harus mengalami pencobaan-pencobaan, tapi firman Tuhan sudah berkata bahwa semua pencobaan yang kita hadapi itu biasa saja, tidak melebihi kekuatan. Nah makanya kalau kita bagikan Injil dimanapun, marketplace, di sekolah, yuk belajar bagikan Injil. Sekalipun mungkin kita nggak ngerti caranya gimana, mari belajar cara-caranya untuk kita bagikan kebenaran firman Tuhan itu. Jadi keselamatan, kasih karunia jangan kita simpan sendiri. Yuk bagikan, kasih tahu orang lain supaya mereka boleh percaya Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Bagi kalian yang mendengarkan Rema Hagios dan belum percaya Tuhan Yesus, mari terima Tuhan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamatmu supaya engkau memiliki kasih yang datang dari Tuhan. Bagi kita semua yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, mari kita miliki hati untuk bagikan Injil itu. Walaupun banyak tantangan yang akan kita lewati, tapi mari sebarkan Injil itu. Biarkan semua orang menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Semangat, Tuhan Yesus memberkati.